Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sona Kategori Araniri dari Prodi PGSD AKPMM dengan NIM 858877813. Kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas 3, yaitu tentang Automatic Online Proctoring atau AOP pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran untuk memenuhi tugas 3. Jadi, apa sih itu Automatic Online Proctoring? Automated Online Proctoring atau AOP. AOP adalah sistem pengawasan ujian daring berbasis kecerdasan buatan atau AI yang memantau peserta ujian secara otomatis melalui kamera, mikrofon, dan juga perangkat lunak analitik tanpa pengawas manusia secara langsung. Mengapa sih universitas terbuka itu butuh AOP? Jadi untuk universitas terbuka itu kan punya mahasiswa yang terbanyak ya di Indonesia, lebih dari 760.000 mahasiswa aktif saat ini yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi model pengawasan konvensional itu bisa menghadapi beberapa tantangan tersendiri. Jadi mari kita analisis bersama. Di sini untuk pengawasan konvensional yang biasa dilakukan itu biasanya membutuhkan biaya logistik yang tinggi. Karena kan konvensional teman-teman. Kemudian pengawasannya terbatas. Jadi seorang pengawas ujian itu hanya dapat mengawasi beberapa mahasiswa saja dalam satu ruangan. Kemudian tidak konsisten. Bisa saja ketika sesi pertama dengan sesi kedua itu berbeda pengawasnya, berbeda sulit diaudit ulang. Diaudit ulang di sini bisa dikatakan bahwasannya untuk di replay ulang, diulangi lagi kegiatan menganalisisnya akan sulit. Nah, kemudian automated online proctoring atau AOP di sini kita bisa analisis dia lebih hemat biaya logistik. Karena apa? Kita tidak perlu memberikan logistik kepada AI. Nah, pada kecerdasan buatan. Kemudian scalable tanpa batas. Jadi kita bisa mengawasi tidak ada batas, mengawasi mahasiswa yang banyak itu tidak ada batasannya. Karena kan tadi bedanya dengan konvensional. Kalau konvensional tadi kan terbatas untuk pengawasannya. Kalau untuk automated online proctoring atau AOP di sini bisa tanpa batas. Jadi berapapun mahasiswa yang ada di situ, berapapun banyaknya, ini sangat cocok dengan karakteristik universitas terbuka di sini karena punya lebih dari 760.000 mahasiswa yang aktif saat ini. Kemudian konsisten dan objektif. Jadi sekali kita memasukkan sebuah sistem kriteria atau tata tertib, itu nanti akan konsisten hasilnya dari awal sampai akhir. Kemudian rekaman untuk audit itu bisa kita analisa ulang, jadi bisa kita putar kembali. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerjanya sistem AOP atau Automatic Online Proctoring? Di sini kita bisa lihat bahwasannya cara kerja sistem AOP itu yang pertama adalah dengan verifikasi identitas. Jadi sistem akan mendeteksi dan memverifikasi apakah wajah sang mahasiswa yang ada di hadapannya itu benar-benar dia atau bukan. Jadi bisa langsung terdeteksi. Kemudian dari audio nanti juga bisa terdeteksi oleh sistem. Mungkin dari suaranya, atau mungkin dari tingkah lakunya, gestur tubuh, bentuk tubuh itu rahang-rahang mata. Nah, itu tutur mata, tutur alis itu akan terlihat terbaca oleh sistem. Kemudian pemindaian ruangan. Sistem atau asisten intelijensi AI kecerdasan buatan itu dapat mendeteksi kondisi ruangan di sekitar. Jadi misalnya kalau ada gangguan di sekitar ruangan itu pasti akan terdeteksi. Suara berisik atau mungkin ruangan yang terlalu sempit atau seperti apa itu pasti akan terdeteksi. Jadi gerakan sekecil apapun di dalam ruangan pasti akan terdeteksi oleh kecerdasan buatan ini. Kemudian pemantauan real time. Jadi pemantauannya itu bisa secara langsung, live ya, itu bisa disiarkan secara langsung. Kemudian laporan dan evaluasi itu bisa dilaporkan oleh sistem. Nah, kemudian dan untuk rekamannya itu bisa tersimpan di penyimpanan angkasa atau drive seperti itu. Jadi misalnya ketika ada ujian seperti yang telah diterapkan di sekolah-sekolah dasar di mana ada ANBK ya, Assessment Nasional Berbasis Komputer, itu kan anak-anak menggunakan perangkat lunak. Jadi menggunakan laptop atau menggunakan notebook seperti itu. Ada verifikasi wajahnya terlebih dahulu. Kemudian verifikasi kode dan itu ada pengawas. Tapi kalau untuk SD itu ada dua pengawas konvensional yaitu berupa guru dari sekolah lain dan juga pengawas yang dari kecerdasan buatan itu tadi. Jadi menggunakan kamera dari layar IFP seperti itu. Jadi di layar situ bisa disiarkan secara langsung juga di seluruh sekolahan-sekolahan satu kecamatan yang diawasi oleh pengawas ujian juga di sana seperti itu. Jadi hal itu bisa kita adaptasi juga di universitas terbuka di sini menggunakan sistem AOP. Nah, selanjutnya ini ada bagaimana apa saja hal-hal yang bisa dideteksi oleh AOP atau Automated Online Proctoring. Di sini ada deteksi wajah, pelacakan mata seperti yang saya katakan di awal tadi, kemudian analisis audio dan monitor layar. Jadi bisa dideteksi oleh AOP ini. Berikutnya adalah manfaat AOP dalam menjaga integritas akademik. Nah, jadi di sini AOP itu punya keadilan yang lebih merata. Nah, itu tadi di samping kelebihan daripada AOP ini menutupi kekurangan daripada penggunaan pengawas konvensional tadi. Jadi integritas akademiknya akan terjaga, di mana keadilan akan lebih merata. Semua akan mendapatkan hak, semua akan mendapatkan fasilitas yang sama dari sistem AOP di sini. Kemudian menurunkan angka kecurangan. Jadi di mana dalam hal ini AOP kan itu tadi bisa mendeteksi sebuah gerakan di dalam ruangan, di dalam monitor, di dalam perangkat lunak yang sedang digunakan. Jadi apabila ada kecurangan itu sangat minim sekali kemungkinannya. Kemudian nilainya lebih bermakna. Jadi hasil daripada ujian yang telah dilaksanakan itu lebih bermakna karena apa? Karena sudah diawasi secara ketat, secara langsung dengan AOP ini tadi. Kemudian fleksibilitas lokasinya bisa fleksibel, bisa di mana saja, bisa di ruangan kelas atau mungkin di ruangan yang tertutup, terbuka, tidak apa-apa, lebih fleksibel tempatnya. Kemudian data untuk perbaikan pembelajaran, datanya bisa digunakan untuk memperbaiki pembelajaran. Mungkin ada beberapa yang masih mengalami kekurangan di dalam sebuah pelajaran, itu bisa dimasukkan dari nilai ujian berbasis AOP ini tadi.
Lanjut. Bagaimana UT melindungi privasi mahasiswa? Nah, UT itu berpegang teguh kepada Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Jadi, kepatuhan kepada Undang-Undang PDP nomor 27 2022 di sini akan selalu menjaga privasi dan data-data dari mahasiswanya. Kemudian, yang kedua adalah retensi data terbatas. Jadi, untuk mengakses sebuah ujian diperlukan data yang valid dari mahasiswa tersebut. Jadi, tidak sembarang orang bisa mengakses ujian berbasis AOP di sini. Kemudian yang ketiga adalah enkripsi end to end. Jadi ada verifikasi 2 langkah sebelum kita mengakses. Kemudian keempat adalah akses mahasiswa. Hak akses sepenuhnya dipegang oleh mahasiswa. Jadi untuk mengakses sebuah ujian atau mengakses materi itu akan dipegang oleh mahasiswa sendiri itu. Kemudian data protection over atau DPO. Nah, di sini datanya dijaga ketat melalui kantor. Di kantor itu dijaga tepat. Kemudian tujuannya tunggal. Tujuannya satu, hanya untuk melihat bagaimana perkembangan nilai dari mahasiswa tersebut. Lanjut, apa saja sih yang biasanya ditanyakan oleh mahasiswa universitas terbuka? Jadi, apakah gerakan kecil saya akan langsung dianggap curang? Seperti itu. Jawabannya tidak ya. Jadi tidak selalu gerakan kecil yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang ujian itu dianggap sebagai indikasi kecurangan. Tetapi apabila gerakan itu dinilai mencurigakan oleh sistem, pasti akan dinilai dengan kecurangan. Seperti itu. Misal, seorang mahasiswa yang bergerak karena mungkin mengusap layar karena kotor habis terkena tangannya, atau karena dia grogi tangannya itu basah, akhirnya ketika menekan menggunakan perangkat elektronik menjadi basah perangkatnya, diusap menggunakan tangan, itu tidak dinilai sebagai tidak langsung diindikasi sebagai kecurangan, tetapi nanti pasti akan ada catatan dan akan diadakan peninjauan ulang tadi. Nah, inilah mengapa pada sistem AOP di sini ada auto proctoring tadi di awal. Nah, jadi di sana kita bisa mengamati secara langsung, mengamati lagi, memutar ulang lagi rekaman yang sudah terekam sebelumnya ketika saat mahasiswa itu melakukan ujian. Jadi ketika diusap, kita bisa melihat dia cuma mengusap saja, tidak melakukan indikasi, tidak melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal, seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, rekaman saya disimpan di mana? Data saya disimpan di mana? Jadi jawabannya itu datanya akan disimpan di server UT. Nah, disimpan di server UT di sini akan dihapus setelah 90 hari. Jadi yang bisa mengakses itu pun hanya orang-orang saja yang berhak atau memiliki akses oleh tim yang berwenang di situ. Jadi yang punya kewenangan audit akademik di situ, beliau itu bisa mengakses rekaman-rekaman kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika kondisi internet saya tidak stabil? Jadi di sini UT menyediakan protokol gangguan teknis. Jadi di mana mahasiswa itu bisa melaporkan masalah ini kepada helpdesk ya. Helpdesk akan mendapatkan sebuah solusi atau kesempatan ujian ulang sesuai kebijakan. Jadi di sini UT itu tenang saja teman-teman. Jadi kalau tidak usah khawatir. Di UT itu semua bisa dikondisikan sesuai kondisi lapangan. Jadi nanti apabila mengalami kendala seperti ini, kondisi internetnya sedang tidak stabil ketika hendak melakukan ujian. Jadi teman-teman bisa menghubungi call center atau menghubungi layanan UT untuk menanyakan solusi. Bagaimana sih alangkah baiknya, apakah saya perlu mengadakan mengikuti ujian susulan ataukah saya punya solusi lain, akan dikasih solusi lain. Nah, seperti itu. Nanti akan dibantu oleh pihak UT. Kemudian pertanyaan yang keempat, ini bisakah saya mencoba sistem sebelum ujian sesungguhnya? Jawabannya ya, tentu saja bisa. Di UT itu bisa melakukan simulasi ujian atau exam gratis agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri bagaimana nanti ujiannya yang akan dihadapi. Jadi di dalam UT itu kan ada yang namanya LMS ya, laman online. Jadi di situ ada latihan soal. Nanti akan dibuatkan oleh tutor. Itu latihan soal di situ kita bisa mengerjakan bagaimana nanti ujian yang akan kita lakukan. Nah, jadi di situ sudah ada simulasi. Jadi seperti mirip dengan anak-anak yang ada di sekolahan dasar, itu juga ada simulasinya. Gladi lah ya istilahnya. Nah, seperti itu ada di dalam LMS. Jadi laman online yang ada di yang disediakan UT. Nah, kemudian kesimpulannya apa sih dari yang saya sampaikan hari ini? Jadi, Automated Online Proctoring atau AOP itu bukan sekedar teknologi pengawasan, tapi ia adalah wujud komitmen UT terhadap keadilan, kepercayaan, dan kualitas pendidikan jarak jauh yang berkelanjutan. Jadi intinya AOP di sini bukan cuma sekedar pengawas saat ujian saja, tapi ini adalah wujud dedikasi UT, di mana komitmen UT terhadap keadilan. Adil di sini berarti semua mahasiswa punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama untuk melaksanakan ujian secara semester itu secara bersama-sama, secara serentak. Tuh. Dan juga kepercayaan. Jadi di sini dengan adanya automated online proctoring, mahasiswa akan terbangun kepercayaannya kepada UT. Jadi, di UT loh kuliahnya aman, kuliahnya bagus. Nah, bisa di mana saja. Nggak harus ngampus, nggak harus datang ke lokasi tertentu seperti itu. Jadi kan ini salah satu keunggulan dari universitas kita, universitas terbuka. Kemudian ada lagi kualitas pendidikan jarak jauh yang berkelanjutan ini tadi. Jarak jauh dan berkelanjutan. Jadi walaupun kita berjauh-jauhan, nah itu belum berjauh-jauhan, tapi kita bisa mengakses sebuah pembelajaran. Jadi bisa belajar di mana saja dan waktunya kapan saja, bisa fleksibel sekali di UT itu. Nah, seperti itu. Terima kasih. Inilah tadi pemaparan dari saya atas presentasi mengenai AOP, Automated Online Proctoring. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.